Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada subuh yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan belajar memperbaiki surah-surah pendek ya. Karena sangat banyak di antara kita yang merequest, Ustadz, kita setiap hari mungkin waktu sholat membacakan ayat-ayat surat-surat pendek ini ya, untuk setelah Al-Fatihah biasanya ya. Akan tetapi banyak yang kita dengar bacaan-bacaan mereka itu belum benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum 100% benar makhrajnya, benar tajwidnya, benar waqafnya dan hal-hal yang lainnya. Nah, dalam video kali ini nanti akan kita bacakan 3 surah ini. Yang pertama yaitu surah Al-Ikhlas, yang kedua surah Al-Falaq, yang ketiga yaitu surah An-Nas. Nah, nanti akan kita bacakan suratnya dan akan kita jelaskan tajwidnya. InsyaAllah. Baik, langsung saja. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita masuki ke pembacaan suratnya dulu. Nah, jadi karena di antara kita semua ini biasanya sering kita pakai yaitu yang pertama surah Al-Ikhlas ya. Nah, ini yang paling sering kita gunakan baik saya ataupun teman-teman yang lainnya. Biasanya saat setelah Al-Fatihah kalau sholat secara sir ya, kalau sholat sendiri biasa kita pakai yang ini. Nah, nanti akan kita jelaskan di mana sih kesalahan yang sering terjadi dan bagaimana cara yang benar membacanya. Taib, untuk pertama kita baca dulu surah Al-Ikhlas dengan tahsin dan dengan makharijil huruf sesuai yang telah kita belajar di waktu-waktu yang lalu yaitu bagaimana mengucapkan setiap huruf. Taib, kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu cara baca yang pertama. Ada yang membaca mewakafkan ke sini. Kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu cara baca yang kedua. Bedanya di mana? Ya bedanya di wakaf saja. Jadi nanti akan kita jelaskan ya. Cara baca yang ketiga ini sering dipakai saat orang-orang tahlilan ya. Nah, cara baca yang ketiga begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ada 3 cara dalam membaca surah Al-Ikhlas. Nah, ini umumnya orang memakai seperti ini. Nah, ada yang tadi seperti cara saya baca pertama satu-satu ayat, ada yang membacakan bismillah, setelah itu lanjut sampai 2 ayat, setelah itu sampai ayat yang keempat. Nah, ada sesi yang ketiga dari bismillah langsung wakafnya ke sini, setelah itu diselesaikan di sini. Nah, nanti masalah cara bacanya itu tidak bermasalah, akan tapi ada perbedaan di dalam pembacaannya, yaitu di sini. Ya. Nah, itu kita jelaskan perbedaannya dulu ya. Kalau kita baca seperti yang pertama tadi. Nah, kalau kita baca seperti yang pertama, jadi di sini seperti biasa, di sini kita baca qul
Qul huwallahu ahad. Nah, di sini berlakunya qalqalah kubra, ya. Ya. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita baca sisi kedua, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Samad. Ya. Ahadunillah. Di sini ada nun wiqayah. Nah, adapun nun iwad. Ya, karena di sini ada nunus sakinati. Setiap huruf tanwin yang kita baca sambung ke depannya bertemu dengan hamzah wasal, maka nun itu akan dihidupkan. Nah, ahadun kalau kita sambung ahadunillah. Nah, kalau kita waqaf ahad, kalau kita sambung ahadunillahus samad. Ini sebagai tanda adalah tanda hamzah wasal, ya. Baik. Nah, sekarang langsung kita masuk ke dalam pembahasan tajwidnya. Nah, jadi jangan sampai nanti saat membaca surah Al-Ikhlas saja masih banyak yang salah. Nah, ini sangat penting sebenarnya. Wajib bagi kita semua untuk belajar ayat-ayat ini dan juga yang lainnya. Akan tetapi ini lebih utama karena tiap hari kita gunakan. Baik, dari bismillah. Bis. Nah, sinnya harus nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rahim tapi rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Milla ini lamnya dibaca tipis karena di belakangnya baris kasroh, ya. Hir. Nah, ini hi-nya agak tipis tapi ra-nya tebal. Hirra. Nah, jadi dari sini langsung geraknya ke tebal. Ra tebal, rah. Nah, ini ha di tenggorokan, rahma panjang 2 harokat. Nirra, rahim, bukan rahim tapi rahim, ya. Nah, begitu. Itu bicara baca bismillah. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nah, di sini qul qi qu. Qul. Jangan kul tapi qul. Nah, ini kalau kita baca kul dengan kaf maka bermakna makanlah. Kalau kita baca dengan qul qaf yaitu bermakna katakanlah, ya. Nanti jangan sampai menjadi makna makan olehmu wahai Muhammad akan Allah itu satu, ya. Jadi kita makan Allah. Bisa-bisa murtad. Nah, ya. Jadi hati-hati. Jadi qul huwallahu ahad. Allah panjang 2 harokat. Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang paling diutamakan. Qi qu qaf, ya. Bagaimana bentuk qaf saat kita baca qaf? Nah, coba kita lihat ke PDF-nya. Bentuk huruf qaf saat kita baca, ya. Nah, begini bentuk lidah kita saat baca huruf qaf, ya. Nah, huruf qaf itu keluarnya di sini, kalau kaf keluarnya di sini. Jadi saat kita baca tadi qul huwallahu ahad. Nah, pakai qaf. Nah, di sini pangkal lidah kita. Jangan di sini. Kalau di sini maka bermakna makanlah. Kalau kita letak di sini bermakna katakanlah. Nah, jadi bagi yang belum punya nanti PDF ini bisa WA ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Nah, nanti semua bentuk-bentuk lidah saat mengucapkan huruf ada di sini. Ya, nanti kita kirimkan PDF-nya. Nah, WA saja ke nomor tadi akan kita kirimkan setiap PDF yang Anda butuhkan. Baik, kita lanjut ke pembahasan tadi. Nah, yaitu pakai huruf qaf, ya. Mana tadi? Pakai huruf qaf. Kita ambil ke Al-Qur'an lagi. Nah, ini saya kita baca di sini kita pakai huruf qaf. Qul huwallahu ahad. Ini Allahus samad.
sa. Jadi bedakan antara sa dengan sa. Ya. Dan jangan monyong. Saat baca sa, 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 sa. Ada nanti di PDF yang tadi saya nampakkan, ada bentuk lidah kita saat baca huruf sad yang benar. Ya. A. Allahus samad. Allah ini panjang 2 harakat. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ini tidak berdengung. Jangan sampai kita baca lam yalid. Tidak berdengung. Ya, banyak yang membaca sampai berdengung. Hukumnya apa ini? Mim mati bertemu dengan ya, yaitu ikhfa hakiki, ikhfa syafawi. Ya, jadi idhar syafawi. Ya, dia itu tidak berdengung. Ya, idhar syafawi itu mim mati bertemu dengan 26 huruf hijaiyah. Selain ba dan mim. Ya. Yalid ini idhar, ini qalqalah sughra. Ya. Walam yulad ini qalqalah usta. Ya. Nanti ada penjelasannya di PDF yang tadi. Kita lanjut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kufwan tapi kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam ini sama juga mim mati bertemu ya, tidak berdengung ya. Yakul idgham bila gunnah, lahu panjang 2 harakat, kufuwan ahad ini idhar halqi, ya, idhar hakiki boleh juga ya. Nah, begitu cara membaca surah Al-Ikhlas. Nah, itu yang pertama. Kita lanjut ke surah Al-Falaq. Kita baca dulu ya bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nah, begitu cara membaca surah Al-Falaq. Jadi Al-Falaq ini kalau kita waqaf maka terjadi qalqalah. Nah, di sini ada qalqalah kubra. Nah, tapi kalau kita sambung tidak, ya. Taib, kebanyakan memang kita baca satu-satu ayat, ya. Di sini juga kita pakai qaf, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Nah, jadi setiap huruf itu harus terdengar dengan fasih dan sesuai tempat keluarnya yang saya nampakkan PDF tadi, ya. Kita ulang. Qul a'u, jangan qul a'u, jangan qul tapi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min, ini ikhfa, ya. Syarri, ya, ini dibaca tipis. Syarri, ya. Mad tabi'i, ya, ataupun mad asli 2 harakat. Khalaq, nah, ini qalqalah kubra, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini yang paling susah. Orang Jawa yang saya ajarkan itu bapak-bapak itu, para lansia. Di sini banyak yang baca wa min syari, bukan syari bacaannya tapi syarri, ada tasydid. Syarri, ada getarnya, ya. Jadi usahakan tasydidnya jangan hilang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini ya.
qaf, mana ra, mana gha, harus bisa dibedakan. Jadi kalau masalah panjang pendek mudah, tapi masalah makharijul huruf itu yang susah. Makanya belajar dulu makharijul huruf. Kemarin saya ingin membuat satu video, nanti akan kita buat 1 hari 1 huruf. Cuma kemarin karena waktunya terlalu sibuk, baru sempat saya buat 1 huruf. Nanti ke depan insyaallah akan saya buat 1 hari 1 huruf ya. Biar memudahkan dalam mengucapkan setiap huruf. Kita lanjut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini ikhfa, syarri tetap, syarrin gunnah, naffatha, dua-duanya panjang ini, 2 harakat, naffatsati fil 'uqad. Qalqalah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini ha, pakai ha ya, bukan ha. Dia ada ikhfa juga. Ini ada ra tipis. Hasidin izhar hakiki. Idza mad tabi'i, hasad qalqalah kubra. Nah, begitu cara membaca suratul falaq. Surah al-falaq. Taib, itu diperbaiki ya, diulang-ulang, dibaca dengan fasih supaya saat kita membawa ayat-ayat ini dalam salat tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal ya. Taib, ini kita lanjut ke surat yang terakhir yaitu surah An-Nas. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, begitu cara membaca surah An-Nas. Jadi harus kita perbaiki satu-satu huruf, bukan satu-satu ayat tapi satu-satu huruf ya. Ini qaf, a'udzu bi rabbi, rabbin, bukan robin. Ada yang membaca qul a'udzu bi rabbin nas, bukan robin tapi rabbin ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya, ini ada gunnah, ada nasnya panjang ya. Malikin nas, malikin nas, gunnah ya. Ilahin nas, ila 2 harakat. Ilahin nas, gunnah. Gunnahnya ada pendapat mengatakan 3, ada pendapat mengatakan 2 ya. 2 juga boleh. Ya. Min syarril waswasil khannas. Syarri, bukan syari ya, seperti itu. Waswasil khannas. Begitu ya. Gunnah. Nah, ini panjang 2, yang 2, yang 4, gitu ya. Yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bedakan. Alladzi 2, yuwaswisu, sin. Fi su dengan su. Agak tebal. Kalau ini tebal, ini tipis. Sa, si, su. Ini sa, si, su.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, begitu cara membaca 3 surah yang tiap hari kita gunakan. Nah, begitulah tajwidnya, begitulah makharijil hurufnya, begitu cara membaca yang benar sesuai dengan sanad-sanad yang saya pelajari dari guru saya, itu Syekh Syihab, Syekh Ustadz Fauzi dari Ustadz Syihab, bersanad sampai Syekh Iman Suhaid. Taib, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga video kita pada subuh yang berbahagia ini bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan kita dalam melancarkan membaca Al-Quran, menjadi hamba Allah, dan menjadi amalan Al-Quran ini penerang bagi kita di alam kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in, wallahul muwafiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum punya PDF tadi, boleh WA ke 0852 7544 6954.